Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang artis cantik, Kiki Amalia. Kiki. Iya, bye. Bener, kamu tuh termasuk peka mendengar suara-suara gaib gitu. Sebenarnya seperti itu, cuman aku nggak pernah mau nggak pernah mau mendalami atau mengusik secara langsung atau pengen nanya-nanya apa sih artinya ini, aku nggak mau belajar tentang itu. Tapi pernah mendengar? Melihat. Apa yang dilihat? Misalnya di lokasi syuting aku ngelihat bayangan-bayangan yang aku rasa nggak sewajar-wajarnya gitu. Tiba-tiba ada yang set gitu lewat, atau tiba-tiba aku ngerasa nih tempat ini tuh kayaknya nggak ini ya, kayaknya nggak enak deh untuk dipakai untuk tidur, untuk istirahat gitu. Terasa aku ngerasa gitu ya. Jadi feeling aku cukup peka dan kuat sih seperti ini. Oke, nah berikut ini mudah-mudahan kamu nggak pernah ketemu dengan partisipan kita. Karena berikut ini adalah seorang partisipan yang mengaku selalu haus akan gadis perawan. Untung gue udah. Malam hari ini, dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan, Didin. Didin. Iya, Pak. Boleh diceritakan pekerjaan Anda sehari-hari? Saya kerja wira swasta. Di bidang? Ya di bidang pecel ayam gitu. Kuliner begitu ya? Iya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Saya cerita dendam sama seorang wanita. Karena waktu saya sekolah kelas 3 kalau nggak salah itu, orang tua saya berantem, bertengkar. 3 SMP? 3 SMA. Oke. Dan setelah itu yang ibu saya ini sama bapak saya. Sampai orang tua saya itu pisah. Dengan itu bapak saya itu digetok pakai batu bata waktu saya masih sekolah. Kenapa saya tanya kenapa ibu kayak gini? Nah di situ saya ada firasat, saya kayak akan-akan itu kayak yang kasih bisikan itu. Jadi saya suruh mainin wanita. Jadi setelah saya udah mainin wanita berapa kali, jadi saya hubungin sampai ada yang meninggal. Sebentar, hubungan lalu sampai meninggal, maksudnya gimana nih? Enggak gini, saya kan punya ada barang-barang kayak dari dukun kayak gitu. Ya, saya juga nggak tahu, katanya udah pakai ini karena kamu kan lagi dendam sama cewek nih. Ya udah saya suruh dia dipakai sama saya tuh. Nah setelah itu saya iniin cewek-cewek sampai saya pacaran berhubungan. Pokoknya setiap saya nggak dapat perawan itu badan saya panas. Oke, bisikan-bisikan itu seperti apa ya? Kayak ada bisikin gitu. Iya tuh. Yang bisikin itu suara laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gimana? Laki-laki. Pernah terlihat sosoknya? Enggak, cuman Bisikan dibisikin aja? aja gitu. Karena kan saya kan nggak ini, saya kan cuman dari awalnya kan saya minta biar saya tertarik sama wanita-wanita itu. Sudah banyak korbannya? Kalau yang meninggal baru 1, tapi yang 2 itu mencoba untuk bunuh diri tapi saya gagalin. Karena langsung saya tikain, takutnya saya takut terulang ini kembali bunuh diri. Oke, baik. Tujuan Anda malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya ingin menetralisin badan saya juga pengen ngilangin itu saya udah capek Pak.
Sudah mulai terganggu dengan bisikan-bisikan itu. Saya kalau umpamanya kagak pakai itu saya udah lama nggak pakai nih. Kadang-kadang ada badan panas di dada. Gak pakai apa nih maksudnya? Maksudnya minyak kayak BP kayak itu, Bulprindo atau batu cincin kayak gitu. Oke, jadi ada jimatnya gitu ya? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Dan sebaiknya Anda ceritakan semuanya, jimat-jimat juga dikasih tahu semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Didin, terlahir pada tanggal 17 Agustus 1983. Sosok yang jujur namun keras kepala. Saya melihat nafsunya sangat besar sekali, terutama untuk menaklukkan wanita. Ada energi besar dalam tubuhnya yang mempengaruhi Didin. Saya melihat ada gambaran seekor macan putih dan auman yang sangat keras sekali di kuping saya. Macan putih. Saya akan memecahkan misteri dan teka-teki Didin pada malam hari ini. Malam, Roy. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semua. Baik. Didin, tanggal lahirnya 17 bulan 8, 1983. Didin karena kecewa terhadap sosok ibu, lalu punya dendam kepada perempuan. Ada bisikan-bisikan yang selalu memprovokasi untuk menyakiti perempuan, mengambil. Dan sekarang sudah mulai capek dan ingin dinetralisir supaya tidak ada bisikan-bisikan itu. Dan jimat-jimat itu sudah lama tidak dipakai, tapi justru badan terasa panas dan tidak enak. Tapi kalau saya melakukan adem. Jadi merasa nyaman? Nyaman, maksudnya melakukan hubungan gitu, saya adem. Oke, baik. Saya tiba-tiba tuh langsung lihat hal-hal yang nggak bagus di diri saya, di diri kamu, dan saya mengalami sesuatu yang aneh ketika saya melihat kamu. Ada hawa negatif yang kenceng banget. Dan saya merasain Mas Didin sendiri nih, saya ngelihat kamu kayak ada bawa jimat ya. Iya, nggak tahu itu apa udah masih ada isinya atau kosong, karena sudah kagak pakai lagi. Oh, gitu ya. Boleh saya lihat kah? Sudah lama ini saya nggak pakai lagi, soalnya masih saya lawan. Masih dilawan? Masih saya bisa lawan. Terakhir kapan pakai gini-ginian? 2000. Lebih dari setahun? Iya, lebih dari setahun. 2012 kan kalau nggak salah, apa 2013 ya? 2012-2013, silakan Ki. Mas Didin itu dapatnya dari mana jimatnya? Apa Mas Didin datang ke paranormal atau dapat sendiri dari hasil apa? Saya dapat dari ya paranormal kayak gitu. Tujuan Mas Didin ke paranormal tersebut? Ya untuk menyakitin seorang wanita. Saya ngeliat potongan tubuh orang, manusia. Itu apa ini ya? Ada potongan-potongan jeroan gitu. Iya, kayak daging, usus gitu. Usus dan jeroan. Ini kok kayak makanannya siluman macan putih ya? Benar. Ya emang ada sih, kalau macan putih ada. Di tubuh saya ada masih. Itu Anda Saya memelihara atau? Enggak, jadi gimana? Mungkin dia datang dari kodam ini, jimat ini atau gimana? Itu macan ada 5 atau 4. Waktu Anda mendapatkan jimat ini gimana ceritanya? Datang ke seseorang? Saya datang, saya minta ASEAN. Karena tujuan saya untuk Pengasihan. menyakitin
wanita. Perempuan. Soalnya Oke. saya sama orang tua saya yang laki ini gara-gara itu jadi saya benci sama ibu, tapi bukan saya benci sama ibu sendiri, saya jadi benci sama perilakuan wanita kayak gitu. Perilaku wanita. Iya. Oke. Nah, ini waktu mendapatkan ini ada ritual yang dilakukan nggak? Nggak ada, Langsung dikasih aja? saya langsung dikasih ini, pegang, Oke. udah. Berapa Anda bayar untuk mendapatkan jimat ini? Ya kurang tahu dah saya berapa, lupa. Saya tahu dari SMA kelas 3, 100.000, 500.000, 1 juta, 300 kalau nggak salah. 300.000. Di baunya seperti ini ya? Kok nggak bisa dibuka? Udah lama sekali kayaknya, udah kering ya. Banyak ininya. Itu baunya seperti apa, Ron? That's right. Jadi pegang. Jangan Iya, dipegang. nggak boleh pegang. Ya Boleh Tuhan. pegang. Tajam banget Ini ya. dipakainya caranya gimana ya? Dioles di... Saya dioles di alis. Bisa diperagain nggak? Kayak gini. Oh, selalu sama ya? Gitu Ini, caranya. Disilangkan pegang, kalau terus digunakan di alis. mulut, di sini. Mulut, tangan. Iya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya saya kalau setiap kenalan sama seorang wanita Mikat Itu gitu. Langsung mikat gitu. langsung nikah. Berhasil. Ya itu dia hampir kurang lebih 10 saya. Itu kayak minyak pelet gitu ya, Roy? Iya. Itu kayak minyak pelet gitu loh. Orang-orang khususnya wanita kalau kena salaman sama itu langsung jatuh cinta pada Langsung ikut. Mas Didin, langsung ikut gitu. Apalagi ditambah dengan udah kenal. Iya. Kemudian ditambah lagi dengan hubungan saya tuh ngerasa ini juga nih dua benda yang sangat negatif sekali ya. Ada apa, Roy, yang kamu rasain dari cincin-cincin ini? Ini kok ngerasa saya dia tuh kayak dengan ini nih. Ini kayak darah perawan. Bau juga loh. Jadi ini kayak dia tuh bakalan kepanasan kalau nggak dapat darah perawan. Artinya darah perawan beneran atau dia dengan seorang perawan. Berarti anak-anak SD. SMP. Ya, anak SMP kelas 2. SMA, SMP. Kelas 2 sama anak SMA. Itu termasuk pedofilia loh. Masih di bawah umur. Pedofil, ya? Itu Anda lakukan dengan dasar suka sama suka atau Anda paksa? Enggak, itu suka sama suka. Jadi karena emang mungkin dari ini kali ya, jadi dia juga suka, saya juga emang saya suka. Mereka pasrah menyerahkan ke Anda gitu? Iya, Karena Anda menggunakan minyak ini? mungkin. Setelah kamu ambil ke terus apa yang terjadi? Kamu tinggalin? Tinggal Iya, saya tinggalin. Ih, ditinggalin aja kok gitu. kayak gitu sih, Mas? Iya. Jadi Ini boleh ditutup nggak sih, Roy? bau ya? Pusing banget. Iya, boleh. parah. Jangan sentuh ya. Itu Baik. deh. Tadi kan Anda bilang, Mas Didin, ada satu korban yang meninggal. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu saya juga kan dari teman saya sendiri. Katanya atas nama si A meninggal. Mungkin depresi atau katanya overdosis obat. Sobat. Mungkin ya itu stres atau gimana, karena nyari saya nggak ketemu-temu. Oh, jadi dibuat tergila-gila semua ini perempuan-perempuan sama Mas Didin. Ya kurang tahu juga dah. Karena kalau saya habis pakai itu ya tinggal. Tapi kalau saya nggak pernah pakai itu badan panas. Wow, Badan kayak gitu banget ya. panas kalau nggak pakai. Nggak, pokoknya nggak pakai ini nih umpamanya. Terus nggak dapat darah perawan kayak gitu. Cuman badan panas, dada panas. Kalau misal terasa lagi panas gitu, apa yang dilakukan? Pakai Ya lagi? saya nyari lagi. Nyarinya Saya- kemana? Ya daerah-daerah. Dengan Sukabumi yang jauh-jauh gitu. Cari orang, kenalan, Serem ya. Kenalan. langsung diambil. Iya. Itu kalau saya bisa jeblosin itu bisa masuk ini loh penjara kalau Iya, kayak gitu karena kan Di itu di bawah bawah umur Bawah ya. umur, iya. Masuk juga pelaku Pedofil. iya pedofil gitu.
kalau dia kan nggak ngerti pemahamannya gitu. Jadi ya udah, saya sangat-sangat mengecam sekali apa yang dilakukannya, sangat tidak baik. Dan selain makhluk macan putih, saya tuh ngelihat dirinya dia juga pengen sendiri gitu loh. Ada keinginan sendiri. Ada keinginan gitu. Kalau nggak anak orang rasanya panas gitu badannya. Jadi kayak sugesti gitu loh. Jadi kayak seolah kayak nagih gitu ya nggak sih? Iya. Kamu ngerasa. Padahal tuh dia panas. terus tadi malamnya ngapain sama yang sama namanya siapa juga besoknya lupa. Hilang aja. Iya, karena kan saking banyaknya ya gitu. Ini gawat sekali loh. Beneran. Kalau orang tua mereka tahu nih kamu gituin mereka, itu bisa kamu dipenjarakan, dihukumin. Yang meninggal itu Roy sekarang apakah arwahnya udah tenang kah atau masih ngikutin Mas Didin ini? Sebenarnya yang meninggal, boleh disebutkan namanya siapa? Saya lupa. Tuh kan. Berarti sampai namanya aja lupa ya. Apalagi tentang ini. Ada orang, mungkin juga nih orang bunuh diri gara-gara saking dipermainkannya. Orang kan bisa gila ya. Perasaan wanita tuh sampai kayak begitu. Ini Roy, kamu gambarnya bentuk tubuh dan juga organ-organ dalamnya Iya. itu keluar. Maksudnya ini kecelakaan kah atau terburai semua isi perutnya atau gimana?